Seperti yang kita tahu, mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi agent of change atau yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini ke depannya. Oleh karena itu, seorang mahasiswa diharuskan untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji atau sifat-sifat yang baik yang harus melekat pada dirinya. Di antaranya adalah seorang mahasiswa harus percaya diri, bergaya hidup sehat, mandiri, bekerja keras, dan berjiwa wirausaha. Menjadi mahasiswa yang percaya diri. Rasa percaya diri sangat penting untuk kita miliki semuanya. Bukan hanya seorang mahasiswa, siapapun kita harus mempunyai rasa percaya diri ini. Karena rasa percaya diri atau sikap percaya diri kita akan membantu kita untuk mencapai potensi terbaik yang ada dalam diri kita. Jika kita tidak percaya pada diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita akan maju ke depannya? Yang paling pertama adalah percaya pada diri kita sendiri. Kenali diri kita dan percaya pada kemampuan kita. Salah satu contoh seorang mahasiswa yang percaya diri adalah berani untuk gagal dan tidak takut salah. Kita sadar bahwa kita masih dalam proses belajar. Oleh karena itu, kepercayaan diri ini haruslah kita bangun mulai dari sekarang. Kita tidak akan menjadi seseorang yang takut salah ketika kita punya kepercayaan diri. Kita percaya pada diri kita. Kita sadar kemampuan kita dan kita tahu potensi terbaik kita. Itulah yang sangat penting yang harus kita miliki. Mengapa ini menjadi sesuatu yang masih menjadi persoalan mungkin di kalangan mahasiswa? Ada beberapa mahasiswa yang mungkin insecure dan tidak percaya pada kemampuan dan pada potensi dirinya. Oleh karena itu, banyak mahasiswa yang datang di kelas, kemudian berada di kelas hanya mengikuti pelajaran dan tidak bertanya ketika ia tidak tahu tentang materi. Karena ia takut salah, ia takut dianggap tidak tahu apa-apa. Padahal kita masih dalam proses belajar. Tentunya kepercayaan diri ini harus kita bangun mulai dari sekarang, sehingga ketika nanti di masa depan kita telah berada di tingkatan yang lebih tinggi, misalnya kita telah berada di dunia profesional atau dunia pekerjaan, maka orang-orang akan menganggap kita spesial jika kita punya kepercayaan diri akan potensi diri kita sendiri. Yang kedua, seorang mahasiswa haruslah mempunyai gaya hidup yang sehat. Harus bergaya hidup sehat. Kenapa? Ini sangat penting untuk kita semua. Kita tahu bahwa seorang mahasiswa itu mungkin punya jadwal kegiatan yang padat, jadwal kegiatan mata kuliah di kelas, ataupun ada seorang mahasiswa yang mengikuti organisasi dan kegiatan-kegiatan lain mungkin yang berada di luar kampus. Dengan padatnya kegiatan-kegiatan itu, tentunya tubuh yang sehat dan jiwa yang sehat sangat diperlukan oleh seorang mahasiswa agar semua dapat dikerjakan dengan maksimal. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa bisa mengikuti kelas dengan baik jika dia tidak dalam kondisi yang sehat, jika dia dalam kondisi yang kurang fit misalnya? Bagaimana seorang yang mengikuti organisasi bisa menjalankan program-program yang ada di organisasi jika dia sendiri tidak sehat? Oleh karena itu, ini sangat penting untuk kita. Gimana sih seorang mahasiswa seharusnya bergaya hidup sehat? Yang paling penting adalah bagi seorang mahasiswa adalah tetap menjaga keteraturan atau waktu tidur kita. Tidak begadang. Kemudian memakan makanan yang sehat, tidak memakan makanan yang sembarangan, makanan-makanan yang instan, mengurangi konsumsi makanan yang tidak sehat. Kemudian rajin berolahraga. Walaupun itu cuman mungkin 3 kali atau 2 kali sepekan, setidaknya kita berolahraga. Baik itu jika laki-laki misalnya bermain futsal, bermain badminton, atau lari pagi, itu sangat penting untuk terus menjaga kesehatan kita sebagai seorang mahasiswa. Apalagi kita adalah seorang yang masih muda, seorang pemuda. Tentunya kesehatan penting untuk kita. Karena kita akan maksimal pada apa yang kita lakukan jika kita sehat. Itu adalah kuncinya. Kesehatan adalah kunci dari segalanya. Oleh karena itu, syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tubuh kita saat ini kita jaga dengan cara terus merawat tubuh kita, berolahraga, tidak begadang, tidak memakan makanan sembarangan, makan makanan yang sehat dan bergizi, rajin berolahraga, dan yang berulang kali tadi kita sampaikan, tidak begadang.
Kemudian adalah menjadi mahasiswa yang mandiri. Seperti yang kita tahu, semakin bertambahnya usia kita, semakin bertambahnya umur kita, semakin kita dewasa, kita dipaksa untuk untuk selalu menghadapi dan menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita tidak bisa lagi selalu mengandalkan orang tua kita. Kita tidak bisa lagi selalu mengandalkan teman-teman kita. Kita tidak bisa lagi selalu mengandalkan orang lain. Yang harus kita andalkan adalah diri kita sendiri. Lakukan dengan perjuangan diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang paling tahu kemampuan kita dan yang paling tahu akan diri kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, berhentilah untuk selalu bergantung pada orang lain. Jangan semua apa yang ada di dalam hidup kita itu tergantung pada orang lain, kepada teman-teman kita. Kebahagiaan kita jangan digantungkan kepada orang lain, karena orang lain bisa saja akan membuat kita kecewa. Karena ada satu quotes, adalah salah satu cara paling ampuh untuk kecewa adalah mempercayai orang lain. Oleh karena itu, yang paling pertama adalah belajar mandiri dan belajar menyelesaikan masalah kita sendiri. Jangan selalu melibatkan orang lain. Seorang mahasiswa harus punya skill ini, karena tidak selalu kita akan dibantu oleh orang lain. Ada masalah-masalah tertentu yang harus kita selesaikan sendiri. Contohnya sebagai seorang mahasiswa, tugas-tugas kita sebagai seorang mahasiswa yang diberikan oleh dosen itu harus kita selesaikan sendiri. Tidak perlu bantuan dari orang lain jika kita mampu menyelesaikannya sendiri. Jangan selalu merepotkan orang lain. Kemudian selalu berusaha untuk memaksimalkan kemampuan yang ada pada diri sendiri. Contohnya adalah tidak selalu menjadi beban bagi orang lain. Menyelesaikan masalah sendiri. Ini sangat penting untuk kita, karena suatu saat jika teman-teman kita tidak bisa lagi membantu kita, orang tua kita mungkin tidak mampu lagi untuk membantu kita seperti yang dulu saat kita masih kecil. Kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Kemudian menjadi mahasiswa yang selalu bekerja keras. Kerja keras. Tidak bisa kita pungkiri bahwa semua orang-orang yang kita kenal saat ini itu berhasil dalam hidupnya, yang sukses dalam hidupnya, itu tidak lepas daripada keseharian atau kebiasaan mereka untuk selalu bekerja keras dalam setiap apa yang ia lakukan. Apalagi sebagai seorang mahasiswa. Menjadi seorang yang mahasiswa itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang semua orang bisa lakukan dengan maksimal. Oleh karena itu kita butuh kerja keras dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Ada banyak sekali tantangan-tantangan ke depannya yang akan kita hadapi, yang kita tidak tahu ini berat atau ringan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mulailah untuk bekerja dengan maksimal pada apapun yang kita lakukan saat ini. Tidak setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Kerja keras dan kerja keras. Tidak semua orang pada saat ini itu mampu untuk bertahan dan bekerja keras. Banyak orang-orang pada saat ini ingin menjalani sesuatu dengan instan. Tidak mau lagi melakukan sesuatu dengan usaha atau proses-proses yang cukup lama. Padahal apa yang didapatkan dengan proses yang instan biasanya itu akan lepas dari kita, akan meninggalkan kita dengan instan juga. Sesuatu yang kita capai dengan proses dan perjuangan yang panjang, kerja keras, itu akan bertahan untuk kita dan melekat pada diri kita, akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita. 4 tahun kita akan menjalani proses perkuliahan ini. Tentunya kerja keras harus ada pada diri setiap kita sebagai seorang mahasiswa. Akan sangat banyak sekali tantangan-tantangan ke depannya. Akan sangat banyak sekali distraksi-distraksi yang akan membuat kita lalai daripada kehidupan kuliah kita. Oleh karena itu, kita harus memupuk pada diri kita atau membangun karakter kerja keras ini pada diri kita. Siapapun yang selalu berusaha maksimal kerja keras pada apa yang ia lakukan, ia akan berhasil dan ia akan sukses pada
bidang atau pekerjaan itu. Itu adalah hukum alamnya. Kemudian yang terakhir adalah menjadi mahasiswa yang berjiwa wirausaha. Teman-teman, ini sangat penting untuk kita miliki pada diri kita semua. Kita harus bisa melihat semua peluang-peluang yang ada di sekitar kita yang bisa menguntungkan dan menghasilkan sesuatu yang berharga untuk kita di masa depan. Sesuatu yang bisa membantu perekonomian kita, finansial kita. Dan jika kita mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada pada saat ini, kita di masa depan bisa membangun lapangan pekerjaan jika kita memang mempunyai jiwa wirausaha yang kuat. Oleh karena itu, dengan berjiwa wirausaha, kita bisa membantu diri kita sendiri menuju financial freedom, dan kita juga bisa membantu orang lain ketika kita bisa membangun lapangan pekerjaan untuk orang lain. Oleh karena itu, kita harus kreatif melihat semua peluang yang ada di sekitar kita. Apapun pada saat ini, teman-teman, sadari bahwa apapun yang ada di sekitar kita, coba kita perhatikan, itu bisa menjadi peluang bisnis untuk kita. Coba kita perhatikan di sosial media, apapun mereka jual, ya, baik dari sesuatu yang tidak penting hingga barang-barang atau yang sesuatu yang penting, itu bisa kita jadikan sebagai investasi yang akan menumbuhkan finansial kita di masa depan. Oleh karena itu, seorang mahasiswa harus punya kesadaran ini, harus berpikir, karena tidak selamanya orang tua kita akan membiayai kita. Tidak selamanya kita menggantungkan kebutuhan-kebutuhan kita dengan memberatkan kepada kedua orang kita. Kita harus mandiri dengan memanfaatkan semua peluang-peluang bisnis yang ada di sekitar kita. Paham? Terakhir, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan mengenai menjadi mahasiswa yang percaya diri, bekerja keras, mandiri, berjiwa wirausaha, dan menjaga kesehatan, pola hidup sehat. Ini sangat penting untuk kita sadari. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu, mahasiswa adalah agent of change, seseorang yang akan membawa perubahan bagi bangsa, negara, dan agama kita ke depannya. Karakter-karakter yang baik ini harus melekat pada diri kita dan harus kita bangun mulai dari sekarang. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki, mohon dikoreksi. Oleh karena itu, saya tutup penjelasan atau materi pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.